Pada tahun 1976, seorang gadis bernama Annelies percaya bahwa dia telah dirasuki oleh roh iblis. Dia meninggal dunia pada usia 23 tahun karena kelaparan dan ketidakуpayaannya untuk makan setelah dia menjadi subjek kepada 67 sesi pengusiran setan atau eksorcism dalam tempoh 10 bulan sahaja. Badan Annelies merupakan rumah bagi 6 roh jahat yang mengatasi semangatnya dan akhirnya menamatkan hidupnya sendiri. Berikut merupakan kisah hidupnya yang tragik. Anna Elizabeth Michelle, yang juga dikenali sebagai Annelies, dilahirkan pada tanggal 21 September 1952 di Klingenberg, Jerman. Annelies mempunyai 3 adik perempuan, dan ibu bapanya, Joseph dan Anna, merupakan penganut Katolik Roma yang sangat kuat. Ia dikatakan bahwa mereka pergi ke gereja 2 kali seminggu dan 3 ibu saudaranya juga merupakan biarawati di gereja. Ibunya, Anna seringkali menasihati Annelies dan adik-beradik perempuannya untuk menebus dosa orang lain. Ketika Annelies masih remaja, dia sering tidur di lantai batu yang sejuk, gambar-gambar dan patung suci digantung di dinding bilik tidurnya. Dia juga menyimpan sebotol air suci berdekatan dengan pintu biliknya, dan selalu berdoa rosari setiap hari. Pada bulan September tahun 1968, ketika Annelies berusia 16 tahun, dia mengalami sawan yang teruk buat kali pertama. Dia pingsan di sekolahnya dan berada dalam keadaan kaku selama beberapa menit. Dia merasakan ada sesuatu yang menekan dadanya, yang membuatkannya tidak boleh bangkit dari tempat tidur. Kemudiannya, Annelies dibawa untuk diperiksa di klinik psikiatri Würzburg di mana dia didiagnosis oleh pakar neurologi dan disahkan mengidap penyakit epilepsi lobus temporal. Tidak lama kemudian, Annelies juga mula mengalami halusinasi ketika dia berdoa. Semasa di hospital, Annelies mula melihat wajah-wajah iblis yang memberitahunya bahwa dia merupakan seorang yang terkutuk. Wajah-wajah itu akan muncul padanya ketika dia berdoa, menjanjikan Annelies bahwa dia akan membakar di neraka. Dia memberitahu dokternya tentang gangguan tersebut dan dia hanya diberi obat antipsikotik bagi mengobati halusinasinya. Namun, tidak ada sebarang preskripsi atau obat atau campur tangan pihak perubatan yang sesuai dan berkesan ke atas dirinya. Malah keadaan Annelies menjadi semakin teruk dari hari ke hari sehingga dia berada dalam keadaan kemurungan. Walaupun dia sadar bahwa mengambil nyawanya sendiri merupakan dosa yang sangat besar, dia seringkali berpikir untuk membunuh diri sendiri. Kejadian yang hampir sama berlaku buat kali kedua ke atas Annelies selepas 1 tahun yaitu pada bulan Agustus 1969. Ibunya membawa Annelies berjumpa dengan dokter keluarga mereka. Dr. Fogg dan Dr. Luthi memeriksanya dan bahkan menjalankan elektroensefalogram EEG, mengimbas otaknya tetapi tidak menemui apa-apa. Mereka beranggapan bahwa berkemungkinan besar Annelies hanya menghidapi penyakit sawan. Dalam tempoh 3 tahun berikutnya, Annelies Michelle sekali lagi mengalami perkara yang sama di mana dia mengalami sawan secara tiba-tiba. Dokternya memberi 2 obat yang berlainan, satu untuk anti kejang dan satu lagi untuk mengelakkan sawannya daripada datang kembali dan obat ini dikenali sebagai dilantin yaitu sejenis dadah. Pada tahun 1973, Annelies mula berhadapan dengan pelbagai kejadian yang aneh dan pelik. Dia mula mendengar suara ketukan di bilik tidurnya, suara yang dikatakan didengari oleh adiknya juga. Ibu Annelies dikejutkan pada suatu hari apabila dia melihat anaknya menatap patung Virgin Mary dengan raut wajah yang sangat marah. Kedua-dua matanya menjadi hitam, dan tangannya berubah seperti mahu mencakar patung tersebut. Pada bulan September 1973, ketika Dr. Luthi mengunjunginya, Annelies menceritakan penampakan wajah iblis yang sering muncul di hadapan matanya dan menyatakan bahwa iblis tersebut sebenarnya ada di dalam dirinya. Ibu bapak Annelies menghubungi gereja Katolik mereka dan meminta untuk membuat upacara pengusiran setan atau eksorcism ke atas anak mereka. Permintaan mereka ditolak berkali-kali dan mereka diberitahu untuk mendapatkan rawatan perubatan. Menurut gereja Katolik, mereka mempunyai kriteria tertentu bagi melakukan upacara pengusiran hantu.
Salah satu kriteria tersebut adalah perasaan benci yang sangat kuat ke atas segala perkara yang berkaitan dengan objek keagamaan seperti salib dan Tuhan, dan kemudiannya selepas dia diperiksa, mereka mendapati analis memenuhi semua kriteria tersebut. Pihak gereja pun bersetuju untuk melakukan sesi eksorcism ke atasnya. Jadi akhirnya dua orang pastor datang menemui analis di rumahnya. Mereka merupakan Father Arnold Renz dan Pastor Ernst Alt. Mereka mendapati bahwa selain tingkah laku anti-agamanya, analis juga seringkali suka melukakan dirinya dan orang lain. Dia akan mengoyakkan pakaian dari tubuh badannya dan akan melakukan 400 squat setiap hari. Analis akan merangkak di bawah meja dan menyalak seperti anjing selama berhari-hari. Dia juga mula memakan labah-labah dan lalat, menggigit kepala burung yang sudah mati dan menjilat air kencingnya sendiri dari lantai. Pada tahun 1975, mereka menemui seorang bisop tempatan bernama Joseph Stangl yang menawarkan untuk melakukan upacara pengusiran setan ke atas analis, tetapi bisop itu berkata dengan tegas bahwa ianya mesti dilakukan secara rahasia. Analis menulis kepada Pastor Ernst Alt, "Saya bukan sesiapa, segala-galanya tentang saya adalah tidak bernilai. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus memperbaiki. Anda perlu berdoa untuk saya," dan juga pernah mengatakan kepadanya, "Saya ingin menderita untuk orang lain, tetapi ini begitu kejam." Setelah upacara pengusiran setan yang pertama dilakukan pada tanggal 24 September 1975, ibu bapak analis mengambil keputusan untuk berhenti berjumpa dokter dan memutuskan untuk bergantung sepenuhnya kepada gereja untuk penyembuhannya. Upacara pengusiran setan itu dilakukan sekali atau dua kali dalam seminggu oleh Renz dan Alt dengan mengikat analis ke tempat tidurnya, dan mereka juga mendokumentasikan setiap sesi eksorcism dengan merekam upacara tersebut di kaset. Menurut rekaman tersebut, analis mengatakan bahwa badannya dimiliki oleh 6 iblis atau roh jahat bernama Lucifer, Judas Iskariot, Nero, Cain, Hitler, dan seorang paderi dari abad ke-16 yang bernama Valentin Fleischmann yang dikatakan diusir dari gereja karena berkelakuan buruk. Pastor Alt terkejut apabila mendengar nama Fleischmann karena tidak mungkin analis dapat mengenali Fleischmann. Sebanyak 67 sesi pengusiran setan dilakukan ke atas analis selama tempoh 10 bulan, di mana masing-masing berlangsung sehingga 3 ke 4 jam. Sepanjang sesi itu, keadaan analis hanya bertambah lebih buruk. Analis mula memukul kepalanya ke dinding dan menggigit diri dan orang lain sehingga keluarganya terpaksa mengikatnya untuk mengelakkan dia menyakiti dirinya sendiri. Analis juga enggan makan pada waktu itu dan mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk makan, walaupun beratnya pada ketika itu hanya 30 kilogram sahaja. Kebanyakan tulang di badannya patah dan tendon di lututnya juga terkoyak akibat daripada terus berlutut untuk berdoa. Namun, keluarganya masih tidak mengambil perkhidmatan dokter atau perubatan profesional bagi merawat analis. Pada tanggal 30 Juni analis menjalani eksorcism yang terakhir. Selama pengusiran setan itu berlangsung, dia hanya mengatakan, "Tolong, maaf." Pagi berikutnya, pada 1 Julai 1976, keluarganya masuk ke biliknya dan mendapati dia berada dalam keadaan kaku dan dia disahkan meninggal dunia karena kekurangan zat makanan dan dehidrasi. Keputusan autopsi menunjukkan bahwa kebanyakan giginya patah dengan teruk, terdapat lebam di anggota badannya dan matanya hitam, tetapi sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, pastor tersebut berkata bahwa dia telah melihat stigmata di tangan dan kaki analis. Mereka mengambil tanda ini, dikatakan mewakili tempat Yesus dipaku di kayu salib, sebagai simbol bahwa jiwanya kini telah dibebaskan. Dia dikebumikan di sebuah tanah perkuburan berhampiran dengan rumahnya. Siasatan polis dijalankan sejurus selepas kematiannya. Pastor Arnold Renz dan Pastor Ernst Alt bersama ibu bapak analis, Joseph dan Anna, didakwa ke atas pembunuhannya karena gagal mendapatkan bantuan perubatan bagi mengobati penyakit mentalnya. Kes mahkamah yang berlaku pada tahun 1978, yaitu selepas 2 tahun kematiannya, menjadi sensasi di seluruh dunia. Keempat-empat defendan didapati bersalah karena berkelakuan cuai sehingga menyebabkan kematian seorang remaja perempuan. Mereka dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan.
Pada tahun 1978, hampir 2 tahun selepas kematiannya, mayat Annelies Michel digali balik. Keinginan ibu bapanya untuk memindahkannya dari keranda asalnya kepada keranda baru karena ianya murah dan kecil dijadikan alasan untuk menggali mayatnya kembali. Desas-desus mengatakan bahwa mereka sebenarnya bertindak berdasarkan arahan yang diterima dari seorang biarawati di gereja mereka, yang berkata dia bermimpi bahwa tubuh Annelies masih utuh lagi di kubur tersebut. Foto-foto mayat yang digali itu tidak pernah disiarkan oleh pihak media, dan ibu bapak Annelies juga dilarang untuk menyaksikan penggalian tersebut. Mereka hanya dapat menyaksikan pengembumian tersebut dari jauh, yaitu dari bilik tidur rumah mereka, di mana ibunya masih tinggal sehingga ke hari ini. Kini setelah hampir 40 tahun, pelancong beragama Kristen dari seluruh dunia kerap mengunjungi kuburnya, meninggalkan nota ucapan terima kasih dan juga menyanyi dan berdoa untuk remaja perempuan ini. Kematian Annelies Michel ini dianggap sebagai kematian syahid karena dia telah mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus dosa orang lain. Kisah hidupnya telah diterbitkan dalam bentuk sebuah film yang terkenal, yaitu The Exorcism of Emily Rose pada tahun 2005, dan film ini mendapat pelbagai reaksi daripada orang ramai.